ada perubahan yang lambat ya. Dalam makalah sudah dijelaskan seperti misalnya apa disebut sebagai evolusi. Dalam perspektif biologi, teorinya Charles Darwin itu kan evolusi yang berubah secara bertahap dan cukup lama. Nah, begitu juga dalam kebudayaan ada perubahan-perubahan yang lambat dan dianggap kecil. Tetapi menurut saya hari ini yang dianggap kecil dalam buku-buku sosiologi atau buku-buku antropologi justru hari ini menjadi dampak besar. Contoh yang dianggap kecil perubahan pakaian, peradaban makanan, peradaban fashion, dan kesenangan. Ada tiga hal yang cukup merubah masyarakat. Ada tiga. Yang pertama peradaban makanan, pizza misalnya, kemudian McD ya, itu kan ala Amerika. Jadi hari ini gaya hidup itu ketika jalan dengan teman, jalan dengan keluarga atau teman dekat itu makanya di McD ya. Itu kan Amerika banget atau ulang tahun di sana. Padahal dalam sejarahnya ya, itu dalam teori mimikri digagas misalnya oleh Umi Baba, salah satu pakar dari India. Dia mencetuskan teori mimikri. Teori mimikri itu adalah proses peniruan tetapi mengalami pergeseran makna dari aslinya. Kita itu ya bisa McD dan macam-macamnya yang dari luar negeri ke Indonesia. Itu pada awalnya makanan cepat saji itu diperuntukkan bagi kaum buruh, orang-orang melarat. Ya, pada awalnya kenapa? Dalam teori ekonomi di perusahaan, ya, dalam teori ekonomi Adam Smith misalnya, bagaimana ekonomi itu pemasukan sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil-kecilnya. Nah, di perusahaan-perusahaan yang negara maju seperti Amerika, Jerman, tidak mau atau tidak menghendaki karyawannya punya istirahat yang cukup, harus istirahatnya cepat. Nah, salah satu cara istirahatnya cepat kemudian masuk kerja lagi adalah makanan siap saji. Ya, itu pada awalnya makanan siap saji. Maka dibikinlah siap saji. Sekarang masuk ke Indonesia berubah mengalami lompatan kelas. Dari lompatan dari kelas melarat sampai ke Indonesia menjadi kelas elit gitu. Nah, perubahan-perubahan seperti ini dianggap kecil, tapi hari ini ya itu berdampak besar. Itu termasuk besar. Mungkin dalam buku ini juga dikatakan bahwa itu masih kecil, tapi bagi saya ini sudah berapa ya? Kalau kita melihat fenomena hari ini cukup peradaban makanan ini cukup mengganggu stabilitas masyarakat yang pedesaan, tapi bagi perkotaan itu menarik. Karena sekarang mahasiswa tinggal duduk di kamar, tinggal ambil HP, pencet HP, datang sendiri ya. Sekarang surga ya, surga abad 21. Mau beli buku tidak pergi lagi hujan-hujan kemana, bisa e-book, bisa e-book, bisa pesan di Shopee dan sebagainya macam-macam. Orang belanja hari ini bisa berjam-jam di depan HP memilih belanja, tidak mesti lagi ke mall. Maka mall-mall yang tidak mengalami percepatan perubahan maka dia akan terpinggirkan. Itu hanya menampilkan sesuatu yang mewah, tetapi orang hanya melihat-lihatnya saja. Tetap orang kembali memesan di Shopee misalnya, ada gratis ongkir dan macam-macam. Nah, ini persaingan yang luar biasa. Dan dianggap kecil dalam teori sosial yang dijelaskan pemakalan maupun di buku bahwa perubahan pakaian itu adalah perubahan kecil. Saat ini tidak, justru mulai perubahan besar. Sama ketertinggalan teori sebelumnya tentang Adam Smith mengenai sandang pangan dan papan, di mana komunikasi dulu telepon itu dianggap sesuatu kebutuhan yang sekunder. Saat ini tidak, menjadi primer. Peradaban masa kini itu peradaban informasi, terutama HP hari ini, gadget itu hampir manusia tidak bisa hidup tanpa itu. Di situ ada uangnya, di situ ada materinya, mahasiswa punya materinya di situ. Kalau tertinggal HP-nya di rumah atau di kosnya itu stres, atau sebagai pengisi waktu kosong.
Dalam teori sosiologi ada namanya mengisi waktu senggang, dan itu mengalami perubahan. Dulu perubahan masyarakat kita, ada senior saya yang menulis buku judulnya Eksploitasi Perempuan di Mall. Itu menarik ya, buku hasil S2 tesis dari UGM, ada orang yang ada di Makassar dulu senior, dan menulis buku itu dan menarik. Hampir yang diwawancara itu ternyata orang ke mall itu untuk cuci mata, terutama laki-laki. Maka strategi mendatangkan banyak pelanggan, maka yang menjaga toko itu adalah perempuan seksi. Jadi yang berjilbab pun seperti ini butuh pekerjaan, butuh uang dan keterpaksaan dan sebagainya. Maka dia harus menanggalkan jilbab ya supaya dia terlihat seksi. Nah itu eksploitasi perempuan di mall. Itu dari kacamata sosiologi itu perubahan. Ternyata dia datang ke sana untuk mengisi waktu senggang. Nah ini yang menggeser budaya seseorang ketika hari-hari libur itu ke wisata. Sekarang ini agak sepi. Wisata kebun binatang itu sepi hari ini. Itu kebanyakan di tempat-tempat yang modern ala barat. Dan itu mengalami pergeseran. Itu tadi peradaban makanan berubah. Begitu juga dengan minuman. Minuman ada buku yang membahas tentang Coca-Cola. Coca-Cola itu, saya punya buku Sambutan Putih, membahas bahwa di Amerika itu sebenarnya kekurangan air sehingga sering mengambil airnya di Kolombia. Tetapi bagaimana mungkin orang Amerika mampu memproduksi misalnya Coca-Cola dengan jumlah yang cukup banyak setiap hari di saat dia kekurangan air? Di dalam buku itu dijelaskan bahwa ternyata dia mengambil air kotoran. Kotor itu diproduksi kembali. Saya juga kurang percaya, tapi melihat fakta-fakta seperti itu minimal menghindari minuman bersoda. Alhamdulillah saya dari dulu sangat menghindari minuman bersoda ya. Kecuali bertamu dan disebutkan itu mungkin hanya sedikit dicicipi atau tidak sama sekali. Mending putih atau teh atau kopi daripada minuman bersoda. Kan itu cukup membahayakan, apalagi dari barat. Tetapi peradaban generasi milenial, apalagi generasi Z, generasi Alpha, ya generasi Z pertama, itu dianggap baby yang menarik, padahal itu merusak kesehatan. Jangan beralkohol, bersoda saja membahayakan. Itu mempengaruhi otak. Nah, dalam teori hegemoni bahwa orang-orang negara-negara maju sengaja melancarkan itu kepada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia supaya nggak maju-maju. Pertama dilumpukkan cara berpikirnya, otaknya dilumpuhkan sejak masih muda, dilemahkan cara berpikirnya, ditambah kemalasannya. Jadilah negara yang tidak bisa maju-maju. Tambah dihantam dengan pandemi, kita kembali mundur secara ekonomi dan sektor-sektor yang lain. Nah, dulu HP dianggap kebutuhan sekunder, sekarang kebutuhan primer. Begitu juga dengan perubahan kecil, perubahan pakaian, gaya hidup. Kebudayaan keindonesiaan sendiri yang kurang dihargai. Misalnya batik ya, sutra di kabupaten saya itu penghasil sutra terbaik masa dulu, dan sampai sekarang ketika masuk ke Kabupaten Wajo, masuk ke kotanya, di situ tertulis di gapuranya selamat datang di kota sutra. Tetapi tidak dilestarikan hari ini, justru diklaim di India, diklaim di Malaysia. Nah, kenapa diklaim? Yang pertama, kita kekurangan bukti-bukti sejarah. Orang Indonesia itu lebih banyak mengandalkan tradisi lisan. Ini menjadi kekurangan kita. Itu dibawa ke media sosial. Maka dalam hasil penelitian terbaru di Asia, Indonesia itu mencapai posisi tertinggi tercerewet di media sosial. Itu akibat dari tradisi yang turun-temurun, tradisi lisan. Kita hanya menyampaikan turun-temurun tradisi cerita dari nenek moyang, kemudian ke orang tua Anda, kemudian turun ke anak-anaknya, bahwa kita dulu punya begini,
Nah, bedanya orang negara-negara maju itu kuat secara literasi. Literasi dalam artian tulisan. Jadi mereka menulis, ya, mereka bisa mengklaim bisa menulis dan ada fakta-faktanya lengkap dengan tahunnya. Dan tradisi meneliti. Orang Indonesia meneliti di tempatnya sendiri, di kebudayaannya sendiri, banyak yang tidak mau. Ketika saya membaca buku-buku tentang Bugis, ternyata yang banyak menulis itu orang-orang Belanda, ya, orang-orang Barat menulis. Karena mereka punya tradisi penelitian, etnografi, dan rela tinggal bertahun-tahun lamanya untuk meneliti masyarakat. Bagaimana perubahan budayanya, ya, ada istiadatnya, sosialnya. Bahkan ada yang rela dinikahi, ada yang rela perempuan peneliti dari Barat itu rela dinikahi sama kepala adatnya, kepala sukunya di Papua untuk meneliti, hanya untuk meneliti bagaimana suatu desa di Papua itu. Bayangkan begitu, iya, begitu penelitian yang luar biasa, ya, yang tradisi penelitian. Makanya ilmu pengetahuan begitu masuk di sana. Teman saya dulu skripsi, ada yang dibanting terus skripsinya tapi tetap diluluskan. Gimana tidak? 1 bulan selesai skripsinya. Tidak masuk akal. Saya mengerjakan skripsi dengan serius dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Itu pun menurut saya belum maksimal. Saya sampai ke Jogja penelitian, sampai ke Palembang penelitian. Tradisi itu yang mesti dikembangkan. Nah, kenapa diklaimnya? Kemudian yang kedua, generasi muda tidak bangga terhadap budaya yang dimiliki. Ya. Mengapa tidak bangga? Karena tidak terlalu menunjukkan kesuksesan. Gini, mengapa banyak anak-anak muda yang meniru Barat dari segi makanannya, pola hidupnya, padahal kan kulturnya berbeda? Karena mereka menganggap mereka adalah orang sukses. Seolah-olah ketika mengikuti itu juga sukses. Setidaknya dia kan terpengaruh dengan itu. Contoh hari ini yang masih kita anggap orang Barat itu lebih maju daripada kita, kalau ada orang bule. Coba kalau ada orang bule, pernah gak melihat orang rebutan untuk berfoto? Ya. Itu kan menandakan kita adalah Indonesia yang minder. Mengapa mereka? Kenapa tidak berfoto dengan teman-teman kita dari Papua? Itu kan, mengapa tidak menghargai lokal kita yang cukup unik itu kan, rambutnya keriting, orangnya hitam, itu kan suatu kebudayaan lokal yang kita miliki. Mengapa kita tidak bersama mereka? Ada jarak, seolah-olah ada jarak. Tapi ketika ada orang bule datang ke tempat kita, itu lomba untuk berfoto. Itu menandakan kita orang Indonesia masih menganggap diri rendah daripada mereka, seolah bangga dengan mereka. Padahal mungkin di tempat itu cuma tukang sampah, cuma tukang apa gitu. Tapi sampai ke Indonesia itu seolah-olah mereka maju dan bagus. Nah itu tidak mesti harus membunuh itu. Nah, abad 21 ini mengalami percepatan revolusi, disebut sebagai revolusi, perubahan sosial secara revolusi atau radikal, ya. Terutama ketika diawali oleh revolusi Prancis pada abad ke-17, kemudian revolusi Inggris, kemudian revolusi Prancis, terutama di perubahan industri, masuk ke peradaban hari ini, peradaban informasi, apalagi 5.0. Pakaian juga hari ini merupakan suatu bisnis, ya. Bisnis sebenarnya, bisnis yang perubahan bukan karena dikehendaki oleh masyarakat. Tadi di makalah ya tadi mungkin ada perubahan karena situasi, misalnya masyarakat yang menginginkan perubahan. Hari ini justru masyarakat dirubah itu oleh kekuatan pasar, ya, kekuatan ekonominya. Pernah ada salon kecantikan, usaha salon kecantikan berhadapan dengan usaha hijab, jilbab. Jadi di situ tertulis di depan salon kecantikan,
Di depannya penjual kerudung menuntut orang adalah bidadari surga. Ini peranan kan ya, jadi iklan. Pertarungan pada iklan ini menyebabkan perubahan-perubahan kepada masyarakat yang mungkin belum waktunya untuk berubah seperti itu, tapi manusia itu, apalagi yang menganggap dirinya modern, tergantung dari iklan. Coba bandingkan bagaimana kompetisi para pengusaha pakaian melalui iklan disebut sebagai modern. Pada tahun 70-80-an, 90-an ada namanya filmnya Roma, filmnya Arafi. Itu kan yang disebut sebagai masyarakat, sebagai generasi yang modern ketika celananya itu senapan ya. Maksudnya pernah melihat orang pakai celana senapan. Gimana modelnya itu ya? Itu kan lebar di bawah ya. Itu model senapan itu. Itu kan agak lebar di bawah itu. Masuk ke 2000-an itu dikalahkan oleh perusahaan pakaian yang ingin mempopulerkan kemodernan itu ketika memakai celana botol yang sebenarnya minta ampun untuk masuk. Baru waktu teman-teman ada teman dari SMA, ada teman dari madrasah aliyah, itu harus bawa kresek ya, harus bawa kresek disimpan dimasukkan di kakinya, karena sangat susah itu. Ketika kebelet itu kadang kebelet di celana itu, karena susah untuk keluar. Tapi itulah yang dianggap modern tahun 2000-an sampai hari ini. Nah, siapa yang ditampilkan di situ adalah sosok Pasha. Waktu itu pasar ungu ya, sekarang pasar biru. Karena dulu motor juga gitu, motor Jupiter. Nah, iklannya komen yang iklankan itu bahkan jembatan pun itu. Waktu itu yang punya motor merek Honda itu memaksa orang tuanya, teman saya memaksa orang tuanya untuk digantikan motornya menjadi motor Jupiter. Karena untuk membonceng si doi gitu ya. Itu dianggapnya itu keren ketika menggunakan Yamaha selalu di depan. Kalau Honda irit, aduh laki-laki kok irit gitu kan. Yamaha meskipun boros tapi dianggap modern. Itu mulai berubah. Masyarakat mungkin belum butuh itu, tapi orang-orang yang punya kepentingan itu yang berubah. Dan orang yang tidak generasi yang tidak punya pendirian itu memaksa kehendak orang tua. Mungkin orang tuanya waktu itu ada yang orang tuanya belum sanggup untuk menggantikan motornya karena masih bagus, dan katanya ya saya tidak mau masuk sekolah kalau tidak diganti Yamaha. Karena di tempat saya itu gaya hidup Yamaha itu yang disebut sebagai kendaraan mewah. Kalau di Jogja itu Honda. Di kampung istri di Kebumen, motor apapun mereknya disebut Honda. Kan gitu. Nah, begitu terkenalnya ya. Nah, gitu. Karena perubahan di Jogja saya melihat karena orang melihat secara maknanya, substansinya. Berarti kendaraan itu kan bisa dipakai, apalagi irit. Orang Jogja senang. Kalau di Sulawesi Selatan bukan persoalan iritnya, boros pun nggak apa-apa, yang penting keren. Nah, gitu. Nah, makanya motor Yamaha di sana itu jauh lebih mahal daripada Honda. Karena kebutuhan karena masyarakat membutuhkan yang banyak. Beda di Jogja yang saya pernah waktu S2, justru Honda yang mahal. Karena orang memilihnya karena irit. Nah, ini kan perubahan cara berpikir. Jadi ada yang dipaksa dengan perubahan. Nah, melalui artis-artis ini yang disewa. Artis. Ketika motor Mio ingin mengalahkan motor-motor yang tak menjadi motor yang metik, itu ditampilkan Agnes Monica. Agnes Monica. Seolah-olah kan Agnes Monica itu makanya itu. Perempuan-perempuan yang mengidolakan artis-artis tertentu, langsung itu merubah motor merek Honda-nya menjadi motor Yamaha. Ya. Nah, ini perubahan seperti ini ya. Sekarang menurut saya ada pergeseran yang cukup cepat dan besar ya. Oke. Berarti perubahan itu bisa didesain, Pak? Apa? Bisa didesain. Oh, bisa. Ya, hari ini itu mendasarkan perubahan. Makanya
perubahan, maka itu yang disebut sebagai negara yang unggul. Ya, memproduksi kode atau sosial kode hari ini disebut lambang sebagai pengetahuan. Hari ini kita masuk ke peradaban kode atau sosial kode. Contoh PIN. Di sini ada yang punya tinta PIN. Ada sandinya. Itu satu peradaban kode. Satu peradaban, menandakan suatu kemajuan seseorang. Itu luar biasa. Sekarang cukup nomor KK Anda itu sudah diketahui di situ, alamatnya di mana, tinggalnya di mana. Jadi sekali ini apa ada semua. Itu peradaban. Nah, tapi orang negara dari sosial perubahan ini bisa desain. Bahkan desain itu mungkin dianggap yang dulunya dianggap lambat, sekarang dianggap cepat ya, agak cepat hari ini. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan sambil diskusi saja. Nanti ingatkan 5 menit sebelum jam 3 diingatkan kalau sudah 2 menit ya. Ya, kebudayaan. Agama dan kebudayaan, Anda baca Max Weber juga ada pembahasan tentang itu, sosiologi dan agama. Dia cukup banyak mempelajari perubahan-perubahan di wilayah masyarakat itu dengan agama-agama. Dan tidak usah dipertentangkan antara budaya dan agama karena keduanya memiliki keterpisahan dan perjalanan masing-masing. Cuma kadang-kadang bisa berjumpa, kadang-kadang tidak ya. Ketika bertemu dengan orang yang cukup terbuka cara berpikirnya, maka baginya agama tidak apa-apa akselerasi dengan budaya atau campur aduk dengan budaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para wali songo dulu, dan jejak-jejaknya bisa diikuti. Ada juga yang mungkin agak-agak ingin memurnikan ajaran Islam dan tidak mau mencampurkan itu, ya kita menghargai namanya perbedaan. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan itu. Anda punya prinsip saja. Apalagi mahasiswa, sebagai generasi muda jangan terpengaruh dari segi fashion, dari segi kesenangan, makanan. Lebih baik Anda makan yang seadanya tapi sehat. Jadi kita makan makanan yang sehat, bukan makanan yang enak. Makanan yang enak itu cepat merusak kesehatan, mahal harganya, gengsinya tinggi. Tapi makanan yang sehat, murah meriah, Anda bisa gunakan sisa uangnya untuk beli jurnal, beli buku, beli publikasi dan sebagainya. Itu bisa ditabung. Makan sayur itu sangat menyehatkan. Harganya 1.500, Anda bisa makan 2 kali. Anda beli Indomie, mempercepat kematian. Ya, otak bisa cepat mengalami kelumpuhan, malas berpikir. Itu karena memang dasar-dasar makanan instan, pewarna, pengawet, makanya macam-macam penyakit hari ini. Apalagi nih sering kepala ya. Iya Pak enggak? Oh enggak ya, berarti salah ya. Berarti ini bagus makanannya. Apalagi yang sering kepala jangan terlalu banyak makan kimia ya. Jadi punya prinsip sendiri ya. Kasihan petani-petani kita di Indonesia, petani sayur, petani apapun itu. Ketika kita tidak menghargai, tidak membeli produk mereka, malah kita membeli Indomie dari Cina, Indomie dari Amerika. Ya, tidak ada pembatasan apakah kita harus membeli dari mana, tetapi dari diri kita sendiri kalau menghargai budaya lokal, yang kedua kesehatan yang kita jaga. Makanan yang sehat itu sederhana saja. Berarti perubahan sekarang tuh dikuasai orang-orang yang punya kuasa gitu Pak? Ya betul. Ada bukunya Foucault ya tentang Michael Foucault itu bagus ya, kekuasaan dan pengetahuan. Kekuasaan atau di terjemahannya yang sudah
diterjemahkan itu sekarang ada sampulnya warna putih, dulu ada warna hitam, sekarang ada sampulnya warna putih yang lebih baru. Jika Google namanya arkeologi pengetahuan. Judulnya arkeologi pengetahuan. Terus sekarang dapat cetakan barunya warna putih sekarang. Dulu waktu saya di Makassar baca itu masih warna hitam. Sampai hari ini saya bawa terus karena menarik untuk dibaca tentang perubahan. Nah, di dalam arkeologi pengetahuan itu ada akan disebutkan bagaimana kekuasaan itu bisa berubah, ya, bisa berubah. Makasih Pak. Iya. Siapa? Masih ada yang bertanya? Budaya kesehatan juga begitu ya. Di sini ada yang berasal dari suatu daerah yang di tempatnya ada orang pintar, bisa menyembuhkan suatu penyakit, bisa memperbaiki tulang yang retak, mungkin hanya dengan doa-doa di air putih bisa menyembuhkan. Ada. Itu sangat banyak. Hampir setiap desa di Indonesia ini punya sesepuh seperti itu. Artinya itu suatu kekayaan sebenarnya yang dimiliki orang Indonesia. Ya. Suatu kekayaan luar biasa. Cina itu maju, ya. Bayangkan Cina itu maju. Itu karena menghargai budaya lokal mereka. Orang Jepang itu hampir tidak punya motor. Bayangkan. Kita memakainya itu kan produk Jepang motor. Tapi orang Jepang hampir tidak punya motor. Tapi sepeda. Karena mereka lebih suka mengayuh sepedanya kemanapun, ke kantor, ke sekolah, ke kampus. Karena itu kesehatan. Nah, tapi produknya mereka diimpor ke negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Banyak mahasiswa yang malu ketika ada sepeda ke kampus. Apalagi jalan kaki. Dia bilang jauh ya. Naik kuda enggak apa-apa. Kenapa tidak? Cuma masalahnya sih tidak dipersiapkan ya parkiran kuda. Nanti disiapkan. Pengobatan tradisional Cina itu sangat mahal. Nah, apa bedanya Indonesia? Indonesia punya itu. Jangan yang masih bisa diterima oleh akal sehat, yang tidak bisa diterima akal sehat di Indonesia banyak. Apa contoh sepertinya apa di Indonesia? Orang-orang pintar. Jangan mengatakan dukung, karena dukung orang ini seolah-olah itu negatif. Ya orang pintar saja. Kenapa negatif? Karena kita tidak menghargai budaya mereka. Kita tidak menghargai budaya kita. Tidak ada mahasiswa yang tertarik untuk meneliti, dan tidak ada dosen atau dekan atau rektor yang menyuruh mereka untuk meneliti. Contoh misalnya, ada satu daerah seperti di tempat saya, ada orang yang ketika patah tulang, dibawa ke rumah sakit, maka solusinya adalah amputasi. Ya, operasi amputasi. Kalau tidak, itu bisa membusuk dan menjalar ke bagian tubuh yang lain. Tapi ada orang yang cukup pintar, hanya meramu beberapa obat, beberapa bahan-bahan alami, itu bisa menyembuhkan. Itu artinya jauh lebih hebat daripada dokter. Tapi tidak dihargai mereka. Mengapa tidak diundang ke kampus sebagai dosen? Iya. Mengapa tidak diundang di kampus sebagai dosen orang yang pintar? Kita coba gali ilmunya. Kita wawancara, kita suruh riset, praktek, mahasiswa praktek. Seperti itu, kemudian bagaimana cara menyembuhkan. Nah, karena kurangnya menghargai budaya kita, itu dianggap sesuatu yang mistik. Apa yang terjadi? Barat menang dari segi kedokteran. Karena fakultas kedokteran atau jurusan kedokteran hari ini kalau tidak punya uang 200 juta lebih jangan masuk. Bayangkan SPP-nya dengan PMI. Begitu kan. Sampai S3. Oh, bukan hanya sampai S5 bisa. Kalau 250 juta
Anda baru bisa masuk ke kedokteran. Itu pun belum buku-bukunya yang sekian juta. Bukunya harus dibeli dan sebagainya. Ya. Mahalnya luar biasa. Iya, Pak. Tapi di masyarakat banyak yang tidak berkunjung ke sana, tapi masih menggunakan orang-orang yang masih pintar. Selama itu tidak terlalu mendesak. Dan banyak sekali orang pintar di setiap daerah hari ini. Mumpung mereka masih hidup, mengapa tidak ada gagasan-gagasan baru untuk menghargai mereka? Coba hadirkanlah mereka sebagai dosen di tempat ini, meskipun tidak pernah sekolah, tidak pernah S1, tidak pernah S2. Ada memang keahlian khususnya. Kalau berkomitmen mengembangkan budaya-budaya seperti itu. Nah, jangan menganggap mistik karena mereka mendapatkan ilmu itu melalui dengan pengalaman beratus-ratus tahun lamanya melalui nenek moyangnya turun-turun. Jadi kalau ada orang pintar di Indonesia ini bisa menerawang seperti ini, bukan karena dia dukung atau bukan bisa meramalkan sesuatu, tapi memang dia mempelajari. Dia mempelajari suatu pola-pola tertentu. Nah, hasil. Bahkan di daerah tertentu ada yang mengatakan, oh mau menanam seperti ini, nanti tanahnya hari ini jam segini bagus. Jangan menganggap, wah anak-anak hari ini kan waduh, itu kan pekerjaan orang tua, setanam saja. Apa yang terjadi hari ini? Ya hasil penanaman hari ini itu cukup berbeda dengan masa-masa yang lalu. Jadi orang kita tidak sembarangan ya. Nah, dulu ada perhitungan-perhitungan. Nah, itu perubahan ya, kebudayaan yang tidak kita apresiasi. Kalau saya menjadi dekan, apalagi rektor, saya akan hadirkan orang-orang dukung itu menjadi dosen. Dan saya memaksakan mahasiswa untuk turun meneliti ke setiap desa, datangi mereka, wawancarai mereka, ikuti cara praktiknya mereka, dan kita mencoba mendirikan fakultas namanya fakultas mistik atau apalah. Kenapa tidak ya, mengimbangi fakultas kedokteran? Mengapa kita tidak kembangkan kedokteran yang ada di pelosok-pelosok pedesaan? Bahkan ketika dipertemukan semua orang hebat itu dari Sabang sampai Merauke, ya, setiap desa ada perwakilan orang-orang hebat. Banyak di Indonesia itu bagaimana ke depannya bisa menemukan suatu strategi pengobatan. Tapi negara-negara asing menjadi kita disebut sebagai teori dalam teori postkolonial, itu ada sistem penjajahan yang terus berlanjut meskipun kita sudah merdeka. Oke, ada pertanyaan? Sekarang jam berapa? Ya? 14 37 Ada pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir tadi siapa? Penanya. Ini apa tadi pertanyaan terakhir, masih nggak? siapa? Mas Ernanda. Bukan ya. Bertanya ke saya langsung. Iya, Pak. Nah, masih nggak? Yang soal itu apa kekuasaan perubahan dipengaruhi oleh orang yang punya kekuasaan. Iya. Kekuasaan itu sangat penting. Makanya bagaimanapun kalau dalam dunia Islam misalnya Nabi Muhammad itu mampu mengubah sesuatu karena punya kekuasaan. Kekuasaan ekonomi dimiliki, kekuasaan politik dimiliki, dan kekuasaan sosial. Jadi Nabi Muhammad sebagai nabi pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Itu punya kekuatan. Hari ini orang tidak punya kekuatan itu bisa dengan jalur lain, tapi dimatikan bisa. B.J. Habibie itu kepintarannya luar biasa, tetapi supaya tidak berkembang di Indonesia maka dimatikan semuanya. Pesawat terbangnya digagalkan dan sebagainya, tapi direkrut ke Jerman. Orang Jerman itu hebat. Orang Jerman itu selalu meneliti siapa orang-orang berpotensi masa depan yang bisa merubah keadaan. Itu diteliti, itu direkrut ke negaranya, dipekerjakan secara layak, difasilitasi semua. Dan banyak profesor-profesor Indonesia yang menjadi profesor di negara-negara maju seperti Jepang, yang ada itu orang Indonesia yang menemukan bagaimana menyembuhkan seseorang dengan ada gelombang yang ditemukan ketika membacakan doa-doa pada air putih di gelas. Ternyata dia menemukan bahwa ada gelombang yang bersentuhan langsung antara suara itu dengan air itu, sehingga mengalami perubahan secara cepat yang bisa menyembuhkan seseorang. Nah dulu kan dianggap mistik,
Iya, dulu dianggap mistik kan ketika ada orang ada orang sakit datang, kemudian disuguhkan satu gelas air putih, suruh minum, kemudian besoknya sembuh. Itu dianggap mistik. Dianggap mistik ketika diteliti di Jepang, mistik itu menjadi satu peradaban sains dan teknologi. Itu bedanya kita yang hari ini. Hari ini kita masih menganggap mistik, tapi di Jepang itu adalah suatu penemuan sains. Ada dosen fisika saya dulu mencoba meneliti daun sup, ya daun sup itu kadang-kadang kalau di Switzerland itu di depan rumah atau teras rumah itu kan ada beberapa tanaman-tanaman, terutama tanaman sup di pot-pot kecil. Yang pertama, pot yang pertama setiap hari dicaci maki, pot yang kedua setiap hari diajikan, disayang dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bagus. Ini penelitian. Ini ternyata cepat payu yang pertama. Itu punya pengaruh dari suara. Itu punya pengaruh dari suara. Nah itu kan hasil riset, penelitian. Makanya malas dalam meneliti itu kemunduran yang luar biasa. Penelitian kecil-kecil ada makalah. Makalah yang dibuat seadanya, copy paste itu bukan penelitian. Padahal makalah itu adalah mini riset, riset kecil yang bisa kita hadirkan suatu perbedaan dari hasil makalah itu. Meskipun misalnya riset library riset atau perpustakaan, Anda meneliti buku-buku tentang pengaruh perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Meskipun Anda meriset beberapa buku dan jurnal, kemudian hasil riset Anda bisa mempertemukan, menurut pakar ini seperti ini dan teorinya seperti ini, dan ternyata hari ini ada perubahan. Nah, contoh seperti yang saya tunjukkan tadi, ketika membaca buku-buku sosiologi beberapa tahun yang lalu dianggap suatu perubahan kecil, hari ini berubah. Ya, itu hasil analisis. Nah itu namanya hasil penelitian. Nah inilah yang dibutuhkan ya, hasil penelitian seperti ini yang dibutuhkan. Ada teman-teman baru. Jadi kalau hanya memindahkan dari Google, dari ibu, kemudian dari jurnal memindahkan ke makalah, itu bukan penelitian. Sia-sia namanya, karena sudah ada. Apalagi skripsi jangan sembarangan dibaca, tapi ada analisis di dalamnya ya, ada pertemuan teori, ada bantahan teori, itu bisa. Mengapa tidak? Kalau ada yang dosen pembimbingnya mengatakan, oh jangan terlalu berat-berat, kamu baru S1 kan, itu mundur cara berpikirnya begitu. Justru S1 itu adalah satu sarjana yang akan dilahirkan yang diminta kualitasnya. Tidak apa-apa bersusah payah, itu yang ada hasilnya dan dinikmati perjalanan itu. Pak sama nanya. Ya. Berarti ada nggak sih di faktor di Indonesia sendiri penelitian-penelitian kayak gitu nggak dimasukkan, kalau yang kata Bapak tadi kalau di luar negeri malah didukung, di Indonesia sendiri malah enggak. Nah itu ada kepentingan atau hal lain nggak Pak? Ya, ada kepentingan. Kurikulum kita diatur oleh negara maju. Pertama. Makanya kurikulum-kurikulum yang dianggap bagus itu nanti cepat diselesaikan. Kalau Anda belajar di tarbiyah, di pendidikan, Anda akan belajar bagaimana secara kurikulum dan bagaimana proses kurikulum. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ada intervensi asing. Ya, ada intervensi asing yang butuh ketegasan seorang pemimpin. Bung Karno mengimpikan namanya berdikari, berdiri di kaki sendiri. Nah, hari ini apapun itu kita mengalami ketergantungan. Itu nama dalam teori postkolonial ada namanya teori ketergantungan. Apa-apa hari ini kita mengalami ketergantungan. Mau bangun apapun kita tergantung ke orang. Karena tidak berusaha secara maksimal memperbaiki SDM. Dan pola pendidikan kadang bukan karena problem sosial atau kebutuhan sosial. Waktu saya SD ya, SD 1997, sekitar saya kelas 3 SD tahun 2000. Ya, tahun itu. 2 km dari sekolah saya ada
ada gas, perusahaan gas. Kalau dari sekolah kita melihat itu masih kita melihatnya cukup jelas itu asap yang kita mengepul dari perusahaan gas ini. 2 kilo dari sekolah saya. Kata guru saya waktu itu dikelola oleh orang Jerman. Saya bertanya sama teman-teman yang lain, Bu, yang asap mengepul hitam itu tinggi itu apa, Bu? Nah, anak-anak itu perusahaan gas. Sekitar 2 kilo dari sekolah kita. Gas itu anak-anak sekalian bangga menceritakan. Kita punya kekayaan alam sekarang diolah oleh orang Jerman. Kenapa kok diolah oleh orang Jerman? Karena sumber daya manusia kita tidak cukup untuk mengolah sendiri. Nah, itu ada gas. Berarti di daerah saya butuhnya itu pendidikan yang berbasis gas. Tapi apa yang saya pelajari waktu di SD? Saya sambil berdiri di depan teman-teman di hukum mengangkat kaki sebelah kiri, kemudian ganti sebelah kanan karena dihukum oleh guru karena saya tidak bisa menghafal nama-nama candi di Jawa. Bayangkan ya. Apa hubungannya candi dengan gas? Nah ini namanya arkeologi pengetahuan. Anda baca bukunya Foucault, ya, misal Foucault itu, Anda dijauhkan teralienasi dari lingkungan. Itu juga yang dikritisi oleh Paulo Freire dalam bukunya Menggugat Pendidikan. Bersama dengan Ivan Illich itu sampul yang putih, cukup tebal sekitar 2,9 cm. Baca bukunya Paulo Freire, salah satu pakar pendidikan dari Brasil. Tapi menjadi guru besar juga banyak mengajar di Amerika bersama Ivan Illich. Pendidikan itu menjauhkan masyarakat, menjauhkan peserta didik dari lingkungannya, teralienasi. Jangan sampai itu terjadi. Artinya apa yang diterima di kelas itu berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Itu dikritisi ketika hal itu terjadi. Apalagi mahasiswa mau ada pembatasan dengan masyarakat, itu jangan. Tadi ada pertanyaan terakhir tentang membantu orang membantu keluarga dan sebagainya. Menurut saya kalau kampus cukup terbuka, kita menghargai mereka dan sebagainya. Bersosial itu sangat penting. Jangan teralihkan, jangan menganggap diri sendiri sudah mahasiswa lebih hebat dari orang yang tidak kuliah. Berarti Anda berada di suatu menara gading ya, Anda hanya melihat suatu perubahan tapi Anda tidak terlibat di dalamnya. Justru Anda mengambil cara. Mahasiswa itu harus terlibat dalam program sosial. Jangan pernah teralienasi pendidikan. Nah, contoh yang saya tawarkan, contoh yang saya paparkan tadi, itu sangat tidak dibutuhkan berapa candi di Pulau Jawa. Yang dibutuhkan sana itu cara mengelola gas. Nah, itu baru menyelesaikan sumber daya manusia tentang gas yang kurang di sana. Nah, begitu juga di Papua. Emas di Papua luar biasa. Ada Profesor Sutrisno yang profesor di Jogja pernah menyampaikan dalam satu kuliahnya bahwa satu kali beroperasi ya, Freeport di Papua itu, tambang emas di Papua itu bisa menghidupi seluruh orang Eropa. Bayangkan kekayaan Indonesia itu. Satu hari beroperasi itu bisa menghidupi orang-orang Eropa, itu hasil dari emas di sana. Tapi dalam cabang olahraga susahnya kita mendapat medali emas ya. Dan ketika dapat cukup bangga hanya berapa gram, kita berkilo-kilo kita sumbangkan ke orang lain. Katanya sumber daya manusia kita tidak mampu untuk itu. Tapi kenapa di Papua tidak diajarkan sekolah-sekolah untuk pertambangan dari kecil sampai dari SD sampai perguruan tinggi? Bukankah itu adalah kebutuhan masyarakat di sana? Lantas mengapa mereka dihukum hanya untuk menghafal provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa? Apa hubungannya? Itu namanya dalam teori Paulo Freire. Peserta didik diusahakan supaya teralienasi dengan masyarakat, jauh dari harapan masyarakat. Anak petani, cara yang mau bertani. Keluarga petani jarang untuk mau kembali ke kampung. Tapi ini di kota. Mungkin ada yang terakhir, ada pertanyaan kalau masih ada ditanyakan.
perubahan itu. Nah, bagaimana cara merubah keadaan supaya lebih baik? Anda memetakan dulu bahwa apa kekurangan kita dan apa yang harus dibenahi. Indonesia termasuk tertinggal terutama dari literasi ya, publikasi, riset kita kurang, karya-karya yang masih kurang, penulis masih kurang. Anda bisa mengikuti tulisan-tulisan saya di jurnal Arisalah diterbitkan di Jawa Barat. Sudah beberapa di sana. Dan insya Allah bulan ini akan terbit juga di Arisalah. Namanya jurnal Arisalah. Kebetulan saya sering menulis bersama istri ya, kadang berdua di situ penulisnya. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Nanti dilanjut di grup.